semuanya, salam bagi para juri dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ellen, dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan profil pekabaran dengan logo yang sudah saya buat. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat sebuah pohon di dalam logo yang sudah saya buat ini. Pohon ini memiliki 3 unsur yaitu ara, zaitun, dan anggur. Atau bisa dilihat sebagai gabungan antara 3 pohon yaitu pohon ara, pohon zaitun, dan pohon anggur. Mengapa saya memilih ketiga pohon ini? Nah, sebelum menjawabnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang 3 pohon yang ada di dalam logo ini. Yang pertama adalah pohon ara. Pohon ara ini berasal dari Asia Barat. Pohon ara biasanya ditanam bersama-sama dengan pohon anggur, bahkan seringkali muncul frase yaitu berdiam masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon ara yang melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang terus berlanjut. Pohon ara adalah salah satu pohon yang paling penting dan paling bermanfaat di Israel. Hasil dari pohon ara ini sangatlah banyak dan menjadi simbol perdamaian dengan Allah dan karunia bagi bangsa Israel. Pohon ara ini juga tumbuh sangat lambat sehingga petani harus sabar merawatnya selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah pohon zaitun. Pohon ini juga berasal dari Asia Barat. Pohon ini tumbuhnya sangat lambat tetapi dapat bertahan berabad-abad. Pohon ini juga merupakan salah satu pohon yang berharga bagi bangsa Israel. Jika pohon ini ditebang, maka akan muncul tunas baru yang bisa menumbuhkan 5 pohon. Rumput zaitun juga dapat menjadi sumber minyak, tempat untuk berteduh, dan tempat untuk berdoa. Bukan hanya itu, minyak zaitun juga dapat digunakan untuk kecantikan dan bisa juga digunakan sebagai minyak urapan yang melambangkan kekuasaan. Yang terakhir adalah pohon anggur. Pohon ini berasal dari wilayah Timur Tengah. Sama seperti pohon zaitun, pohon anggur juga merupakan sumber penghasilan yang menguntungkan. Buah anggur yang ada di Alkitab terkenal dengan ukuran yang besar-besar, sehingga pada musim panen anggur diadakan pesta besar. Anggur juga pernah dipakai oleh Yesus sendiri yang menyebut dirinya pokok anggur yang benar dan murid-muridnya adalah rantingnya. Anggur juga merupakan simbol kemakmuran dan berkat bagi orang-orang Israel dari sejak lama. Bisa kita lihat, ketiga pohon ini dihubungkan dengan janji-janji Allah tentang kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini mengajarkan kita bahwa upaya untuk menumbuhkan iman bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Iman yang kokoh dan kuat akan menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita lihat Alkitab kita dalam kitab Habakuk 3 ayat 17-19. Yang berbunyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dari ayat ini, kita bisa belajar dari Nabi Habakuk. Kitab Habakuk menceritakan bahwa pada masa itu, Nabi Habakuk berada dalam suasana peperangan yang menyebabkan kondisi sosial dan religiusnya kacau. Tetapi, ia tetap mempertahankan imannya kepada janji-janji Allah. Ia percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Nabi Habakuk menegaskan bahwa imannya kepada Allah tidak akan tergoyahkan sekalipun pohon ara tidak berbuah dan pohon zaitun tidak menghasilkan. Nabi Habakuk juga menyatakan bahwa imannya bertumbuh hanya kepada Allah. Nah, inilah mengapa saya menjadikan ketiga pohon ini sebagai logo dalam profil pekabaran saya. Kita tidak hanya belajar tentang hubungan atau lambang ketiga pohon akan janji-janji Allah, tetapi kita juga belajar tentang bagaimana kita menumbuhkan iman yang kuat terhadap Allah. Maka dari itu, marilah kita menumbuhkan iman kita seperti ketiga pohon ini, yaitu dengan ketekunan dan kesabaran. Sekian profil pekabaran yang bisa saya bagikan. Semoga hal ini dapat membuat iman kita lebih